sudah barang tentu ya, menjadikan alat ini jauh lebih murah dibandingkan mungkin ada yang nanti lebih ini lagi ya, secara instrumen pengerjaan lebih kompleks gitu ya. Kalau yang kompleks sudah jelas ya mahal, ya pengoperasian pun agak sulit. Nah, karena kalau yang ini ya sederhana ya mudah juga untuk dioperasikan ya, yang proton prosesi ini. Dan biasanya magnetometer proton ini lebih banyak digunakan di darat atau ada juga yang pernah menggunakannya di kapal ya. Jadi yang di udara belum ada pengukuran itu menggunakan magnetometer ini. Nah, selanjutnya di pertengahan tahun 1960-an ini mulai ada pengukuran intensitas magnet di sekitar Laut Pasifik Timur ya, yang mana dari pengukuran tersebut ditemukan adanya anomali ya. Jadi karena orang sudah terbiasa melakukan pengukuran, jadi ketika melihat hal yang berbeda dari pengukuran-pengukuran sebelumnya, entah itu melihat dari hasil grafik, hasil atau hasil gambar ya. Kalau biasanya misalkan kalau seismik itu seismogram ya, seismograf adalah pencatatnya gitu. Jadi kalau melihat hal yang berbeda, maka hal berbeda itu suka disebut sebagai anomalinya ya, di mana anomalinya ini berbarisnya di sekitar utara selatan Laut Pasifik tersebut. Ini kalau dilihat, kalau Mas gambarnya coba nanti lihat di buku Richard Black ini. Nah, selanjutnya setelah tadi kita bahas mengenai metode magnetik, kita telusuri sekarang mengenai metode gravitasi. Jadi kalau metode gravitasi mungkin kita bisa memulai ke zaman atau masa terkait atau masa di mana adanya eksperimen oleh Galileo Galilei begitu ya. Atau bisa juga kalau Galileo Galilei itu lebih ke apa ya? Benda ke tanah ya. Atau misalkan Isaac Newton ya. Kalau Isaac Newton ini bukunya yang paling terkenal yaitu terkait filosofi Principia Mathematica ya, terkait matematik. Ini terkait gaya gravitasi, yang mana merupakan gaya gravitasi ini merupakan salah satu properti dari semua materi ya, termasuk bumi begitu ya, gaya gravitasi ini. Nah, di tahun 1672 ilmuwan Prancis namanya Jean Richer mencatat bahwa ternyata jam berbasis pendulum ini ternyata ketika dilakukan eksperimen, artinya eksperimennya ini tidak sehari 2 hari ya, eksperimennya terus-terusan sehingga dari sana terlihat atau tercatat ternyata jam pendulum ini malah berkurang beberapa menit setiap harinya ya. Gitu. Ini karena ada faktor apa gitu. Jadi beliau mempelajari itu ya. Selanjutnya di tahun 1818 ya, oleh Keter ya, yang namanya eksperimen bukan eksperimen ya, beliau menciptakan ya pendulum, di mana pendulum ini pendulumnya bisa diubah posisinya, yang mana pendulum ini ternyata bisa untuk bisa dipakai untuk melakukan pengukuran gravitasi absolut. Kemudian di masa yang sama ya, di tahun itu, tapi di tahun-tahun mendatangnya ya gitu ya, ini seorang ilmuwan Austria, Sterneck, yang melaporkan bahwa
Instrumen pendulum pertama ini dapat digunakan untuk mengukur gravitasi yang ada di Eropa. Nah, ketika mengatakan gravitasi yang ada di Eropa, tentunya karena dulu dilakukan penelitiannya di daerah Eropa, begitu ya. Adapun mungkin kalau gravitasi di bumi kan secara umum keseluruhan ya terkait gaya gravitasi itu kurang lebih sama ya, tidak tercampur atau terpengaruh oleh hal yang lainnya, kecuali mungkin ketika dibandingkan dengan planet lain, begitu ya. Tapi beda halnya kalau kalian mempelajari karakteristik dari properti bumi ya, entah itu misalkan porositas, densitas dan sebagainya, tentunya agak berbeda ya mencari ketahui batu-batuan misalkan di daerah tertentu itu ternyata lebih banyak batuan jenis konglomerat dan sebagainya. Tentunya dengan menyimpulkan seperti itu pun kemungkinan besar hanya berlaku di area atau di wilayah tersebut. Belum tentu ketika dipakai referensi dari orang itu cocok untuk di Indonesia, begitu ya. Karena di Indonesia pun kalau kalian kaji lagi dan banyak membaca artikel-artikel, sangat beragam ya, sangat banyak hal yang mesti kita pelajari ya terkait bagian bawah ya, tempat di mana di bawah itu banyak hal yang bisa dikaji lagi dan tentunya belum dianggap sama ya ketika akan menggunakan referensi. Misal ketika suatu saat kalian skripsi menggunakan referensi dari Telfonka, referensi dari buku-buku luar, itu ditinjau sama kalian ya, daerah referensi yang telah dibuat itu apakah hampir mirip dengan kondisi yang ada di tempat kita, sehingga tentunya ketika membuat atau mencari referensi alangkah lebih baik gunakan dengan referensi yang pernah orang lakukan tapi di seputaran Indonesia juga gitu ya. Ini maksud Ibu kenapa ada referensi seperti itu, karena biasanya referensi ini menunjang, mendukung ketika nanti kalian akan interpretasikan data, akan menganalisis data begitu. Nah, selanjutnya ini dari Hongaria, namanya Roland von Eötvös. Beliau membuat keseimbangan torsi pertama. Jadi membuat alat keseimbangan torsi di tahun 19 begitu. Untuk metode gravitasi juga di sini selain metode magnetik ya, tentunya sama-sama memiliki peran penting dalam eksplor terkait penelitian geofisika gitu. Kemudian di sini ada Hugo Book ya, Hugo Book. Kalau beliau menggunakan alat keseimbangannya namanya Eötvös ya, Eötvös, di mana alat ini digunakan untuk mengukur gravitasi anti-clean ya. Ini untuk gravitasi atas anti-clean ini juga Ibu belum terlalu paham ya seperti apa alatnya, karena Ibu belum googling yang ini. Yang mana dalam gravitasi ini beliau jadi tahu istilah dari yang namanya densitas, kepadatan batuan itu bisa membentuk struktur-struktur tertentu gitu. Nah, kemudian ini semakin kesini ya, menuju awal abad 20, baru di Amerika Serikat ditemukan yang namanya minyak begitu ya. Penemuan terkait minyak ini menggunakan metode geofisika, di mana metodenya adalah metode gravitasi yang digunakan.
Nah, kembali mundur sedikit, ini terkait penemuan Isaac Newton ya, selain yang risalah prinsip matematik tadi, juga Newton itu mengemukakan terkait hukum gravitasi, yang mana setiap partikel materi yang ada di alam semesta akan menarik gaya yang ada gitu, yang mana besarnya ini berbanding lurus dengan masanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pemisahnya, begitu. Kemudian di sini untuk persamaan Laplace, kenapa juga dibahas di sini? Karena persamaan ini udah pernah ya kalian pelajari di fisika matematik gitu. Ini persamaan yang paling sering kalian akan temui, apalagi ketika kalian membahas mengenai diferensial parsial gitu. Jadi nanti persamaan Laplace ini akan dipakai ketika kalian menemukan persamaan-persamaan yang ada di atau yang digunakan dalam kajian gravitasi, gravity ataupun magnetik gitu ya, untuk nanti kita lihat persamaan Laplace itu digunakannya untuk bagian yang mana gitu. Selanjutnya, nah baru mulai ke awal materi ya. Selanjutnya di sini terkait medan potensial. Sebelum mengenal apa itu medan potensial, kalian tentunya harus mengetahui dulu pengertian dari medan ya, medan. Jadi kalau di buku nanti istilahnya apa, jadi jangan sampai nanti ketika kalian menerjemahkan agak berbeda konsepnya ya. Medan potensial, atau kalian mungkin pernah menemukan apa istilahnya selain medan potensial. Jadi ketika kalian diberi tugas untuk presentasi dari salah satu referensi, salah satu sumber, mohon dilihat juga apakah sudah betul terjemahan saya dengan cara coba googling aja ya, jurnal atau artikel orang Indonesia. Oh ternyata lebih banyaknya atau dominannya orang mengistilahkan apa. Contoh misalkan apa ya, groundwater itu biasanya kalau diterjemahkan apa misal ya, terus ada water table itu diterjemahkannya apa. Nggak mungkin kalian menerjemahkannya misalkan jadi meja air, kan bukan itu ya water table tuh. Jadi dilihat kembali. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa arti dari medan ya, di mana medan ini melibatkan fungsi ruang dan waktu. Tentunya di sini untuk medan ada dua jenis bidang atau dua bidang yang perlu dikenal kalian, yang mana di sini ada material field. Jadi ini Ibu kalau Indonesiain juga kurang enak ya, bingung. Material field ini menjelaskan beberapa fisik properti begitu ya. Jadi contohnya saja misalkan ketika meninjau suatu atau meneliti suatu bahan ya. Di sini yang ditinjau di material field ini, enaknya apa ya material field ketika di Indonesia kan bidang materi. Di sini yang ditinjau, yang dikaji itu misalkan densitas, porositas, magnetisasi gitu. Jadi kalau kalian ada kata-kata yang agak tidak enak ya, tidak baku ketika diterjemahkan, lebih baik pakai bahasa aslinya saja ya, karena Ibu juga ketika menerjemahkan itu kurang enak loh, material field jadi bidang materi kan kurang enak ya, jadi lebih baik seperti itu aja ya. Material field di sini yang dikaji densitas, porositas dan sebagainya. Kemudian ada juga selain material field juga
force field ya. Jadi kalau force field mungkin kalian pernah dengar, yaitu medan gaya ya, yang mana medan gaya ini menggambarkan gaya yang bekerja di setiap titik. Nah, di setiap titik yang ada di dalam suatu ruang atau suatu wilayah pada waktu tertentu. Karena tolong diingat di sini yang namanya medan ini berkaitan dengan fungsi ruang dan waktu. Artinya ketika kita meninjau entah itu material field-nya ataupun medan gayanya, ini tentunya tidak lepas dari hal yang ada di dalamnya ya. Dan tentunya ketika meninjau per titik, misalkan dalam satu ruang ada banyak titik, ya per titik ditinjau di ruang tersebut pada waktu tertentu gitu. Nah, selanjutnya ini untuk medan hampir sama juga ya dengan besaran. Dalam medan juga ada yang digolongkan sebagai medan skalar dan medan vektor. Kalau medan skalarnya, ibu nggak tulis ya. Medan skalar itu fungsi dari ruang waktu. Contohnya adanya tali ya, kondisi tali yang diregangkan misalkan ya, kemudian mengukur suhu, volume suatu gas, ataupun mencari kepadatan atau densitas dari suatu batuan. Nah, itu yang disebut medan skalar. Adapun untuk medan vektor, contohnya kalian pelajari terkait kecepatan fluida, aliran panas, gravitasi. Nah, ini tentunya harus dicirikan oleh fungsi ruang dan waktu. Sama juga ya, harus melihat ke arah sana, fungsi ruang dan waktu. Nah, medan vektor ini tadi dapat dicirikan oleh garis medannya, di mana perpindahan kecil di sepanjang garis medan harus memiliki komponen X, Y, Z. Bisa dikatakan bahwa untuk medan vektor ini harus memiliki komponen-komponen bidang dalam 3 arah X, Y, Z tadi. Nah, selanjutnya apa yang disebut dengan, oh ya, sebelum ini ya, nah ini terkait dy per fx. Jadi kalau kita membahas berarti medan vektor ya ini masuknya. Medan vektor ini artinya kalau kita lihat sebuah gaya gitu ya, gaya yang mana dia berada dalam medan vektor, maka untuk garis medannya bisa ditulis seperti tadi ya, harus menjabarkan ketiga komponen X, Y, Z-nya. Artinya gaya yang bekerja di sini harus melihat gayanya itu bekerja apakah sejajar, tegak lurus, sumbu X, dan seterusnya. Maka di sini bisa kita katakan untuk persamaan dari F yang kontinu medan vektor, maka garis medannya ditulis dalam bentuk persamaan diferensial, dx per fx sama dengan dy per fy, atau dibalik juga enggak, sama saja ya, tidak mengubah fungsi asalkan sama yang bagian bawah dibalik ke atas semua. Jadi fx per dx sama dengan dy per fy dan fz per dz misalkan. Selanjutnya untuk titik batas dan wilayah ya. Wilayah dan titik ini merupakan bagian dari kajian teori potensial. Yang namanya seperangkat titik pasti akan mengacu pada sekelompok titik ya dalam ruang yang memenuhi beberapa kondisi. Ini bahasanya, mohon maaf, bahasa yang sangat baku gitu ya. Jadi perlu kalian pelajari pelan-pelan juga. Misal jika seandainya R itu adalah jarak dari suatu titik, katakan titik I, kemudian nilai R-nya itu sangat kecil ya, kurang dari 1 satuan misalkan ya. Satuannya berapa ya tergantung juga ya, intinya R-nya memiliki besaran yang sangat kecil. Nah, ini kondisi bahwa R sangat kecil ini akan menggambarkan himpunan titik
yang tidak terhingga di dalam dan di permukaan bola dengan radiusnya. Nah, ini semuanya berarti dalam radius satuan ya. Artinya kalau kalian membayangkan sebuah bola, kebayang ya kalau ada bola seberapapun besarnya itu, paling kecil lah kalian ingat bola backlund misalkan ya, di dalamnya itu ada sudah pasti ya kalau titik itu sebesar apa sih gitu. Artinya kalau ada di dalam bolanya berarti akan terkumpul jutaan titik kah ya saking banyaknya. Kemudian di permukaan bola juga harus diperhatikan. Maka satu set di sini artinya kumpulan titik-titik tadi dibatasi jika semua titiknya berada di dalam radius yang berhingga. Berhingga di sini artinya radiusnya nilai dari jari-jarinya, nilai yang masih bisa dibayangkan sama kita ya. Artinya misalkan dibatasinya jari-jarinya adalah 5 cm, 10 cm. Ya kalau jari-jarinya tak berhingga kan sudah jelas dalam ordo jutaan sentimeter begitu ya. Begitu. Jadi kalau udah jutaan, kalau udah ordonya pangkatnya besar, sudah pasti ini kita juga bingung ngebayanginnya gitu ya. Kemudian untuk satu set titik tertutup, ini biasanya berisi semua titik yang batasnya, semua titik batas ya, dan terbuka jika hanya berisi titik interior. Ini mohon dimengerti. Titik interior berarti titik-titik yang ada di bagian dalam suatu bentuk atau suatu apa namanya ya, karena bisa saja itu bentuknya bola kah, segitiga kah gitu ya. Kemudian yang disebut dengan domain ini adalah sekumpulan titik terbuka. Jadi titiknya ada yang kalau terbuka dengan tertutup, kalian bayanginnya kalau tertutup itu kalian mencari integral di mana batasnya ada batas yang tertutup terbuka ya. Kalau tertutup ibaratnya ada loop, kawat melingkar, nah gitulah ya. Kalau yang terbuka kan berarti ada bukaan yang bisa dimasuki. Nah, domain ini adalah set titik terbuka yang bentuknya sedemikian rupa begitu ya, sehingga dua titik dari suatu himpunan bisa dihubungkan ya. Jadi seberapa banyak titik, misalkan titiknya terkumpul, ini ada ujung titik 1 dengan ujung titik 2, ini nantinya bisa dihubungkan oleh satu atau seperangkat titik yang terbatas ya, di mana keseluruhan dari garisnya itu merupakan titik-titik interior yang ada di dalam ya. Nah, selanjutnya apa sih bedanya domain dengan wilayah? Kalau wilayah adalah domain dengan artinya domain dengan wilayah cakupannya lebih besar wilayah ya. Jadi wilayah ini domain dengan atau tanpa sebagian dari batasnya. Wilayah tertutup adalah wilayah yang mencakup keseluruhan batas titik tersebut. Gitu. Selanjutnya, untuk pengertian energi, usaha, dan potensial ya. Kalau ini tentunya mungkin kalian sudah paham juga ya, energi seperti apa, usaha juga seperti apa. Kalau kita lihat gambar di sini ya, perhatikan, nah ini kalau ada partikel ujinya P0 ya. Artinya di sini P0 ini berupa titik, anggaplah atau taruhlah titik ini memiliki massa yang sangat kecil begitu. Maka di sini ini P0-nya bisa berubah atau berpindah posisi menuju titik P gitu ya. Dimana dari area perpindahan ini ada gaya yang bekerja gitu. Jadi di sini partikel uji P0-nya dengan massa yang sangat kecil ditindaklanjuti itu artinya diberi perlakuan oleh adanya gravitasi medan benda yang tentunya jauh lebih besar. Kemudian muatan listriknya bergerak karena ada pengaruh medan listrik begitu.
Maka di sini energi kinetik yang dikeluarkan oleh medan gaya tersebut nantinya akan menggerakkan partikel dari P0 menuju P besar ini, gitu. Nah, kemudian tentunya di sini kalian harus mengetahui juga bahwa besar gaya yang dihasilkan. Nah, ini besarnya adalah ingat hukum 2 Newton bahwa total gaya ini hasilnya adalah M dikali perubahan percepatannya, sehingga perubahan percepatan ini bisa juga ditulis jadi dV per dt begitu. Ya, sebentar. Oke, kita lanjutkan di sini. Kemudian kalau kita lihat juga di sini terkait hukum 2 Newton ini ada konstanta, di mana konstanta ini namanya konstanta ya, berupa besaran, misalkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini juga rata-rata atau orang biasanya pakai lambdanya di sini 1, sehingga kembali ke formula asalnya ya, formula hukum 2 Newton bahwa F sama dengan M kali A, atau ketika kalian uraikan jadi M dV per dt. Selanjutnya di sini kalian bisa mengalihkan ya di setiap ruas, jadi antara ruas kiri ruas kanan dikali dengan V-nya. Kenapa? Ini untuk mencari perubahan energi. Jadi ruas kiri ruas kanan sama-sama dikali V. Jangan sampai satu ruas dikali V yang lainnya tidak. Itu artinya kalian mengubah nilai, mengubah formula gitu. Jadi kalau ruas kiri kali A, maka ruas kanan pun kali A. Ini kalau F dikali kecepatannya, maka di sini hasilnya adalah setengah M dV kuadrat sekarang, jadi dV kuadrat per dt. Sehingga ini yang setengah M dt ini perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Ini sama artinya dengan perubahan energinya terhadap perubahan waktu. Gitu. Jadi di sini untuk perubahan energi terhadap waktu bisa ditulis ulang menjadi bentuk ini. DE-nya ini adalah selisih dari energi akhir dikurangi energi awal, sementara DT-nya masuk ke ruas kiri ini. Ya, nilai ini tidak ada perubahan lagi karena semua ruas kiri ruas kanan ini nantinya kan diintegralkan dua-duanya. Ketika diintegralkan ini untuk DE, integral DE kan hasilnya jadi delta E, yaitu ini E dikurang E0. Sementara ruas kiri yang berubah jadi ruas kanan, intinya ini kan berlaku komutatif ya, A akan sama dengan B, B akan sama dengan A, maksudnya begitu. Nah, untuk ruas kanannya ini masih berupa integral gaya dikali kecepatan dt. Nah, berarti kalau dt ini batas atas batas bawahnya artinya hanya bergantung terhadap waktunya. Selanjutnya di sini setelah melihat dari perubahan yang ada ini kan sebelumnya F kali V dt. V dikali dt itu sama artinya dengan perubahan jarak ya, begitu. Perubahan jarak. Sehingga perubahan FDS ini juga merupakan nilai ini titik ujinya ya, P0 terhadap P. Maka energi yang dihasilkan tadi akan sama dengan usaha yang dikeluarkan, usaha yang ditinjau dari titik P0 ke titik P gitu. Nah, selanjutnya ini untuk potensial. Di sini potensial lambangnya C ya. Pada medan vektor F ini didefinisikan sebagai fungsi kerja. Ya, sebagai fungsi kerja. Jadi kalau tadi kita simak dari W dalam kurung P, P0 ini artinya merupakan besaran atau kuantitas yang menunjukkan itu adalah usaha yang diperlukan untuk
memindahkan partikel dari titik uji penol ke titik P. Ini kalau melihat dari persamaan yang ada di sini, persamaan di gambar ini ya, ini menunjukkan adanya perubahan energi kinetiknya gitu ya, perubahan energi kinetik yang mana besarnya itu akan sama dengan usaha yang dilakukan oleh berarti ini bergantung pada gaya ya, gaya yang ada di atau gaya yang bekerja di area titik P0 ke P tadi gitu. Nah, kalau kita kaji lagi nih secara umum yang namanya usaha untuk memindahkan partikel dari titik uji P0 tadi ke titik P, tentunya nilainya berbeda-beda ya. Berbeda-bedanya dalam artian ketika kita tinjau misalkan P0 ke P-nya, lintasannya bagaimana? Nah, itu harus dilihat. Apakah lintasannya mengular, berkelok-kelok, ataukah lurus dan sebagainya, tentunya ini menggunakan penyelesaiannya yang berbeda pula. Mungkin ada yang langsung menggunakan integral. Nah, integral ini biasanya dipakai untuk area yang lintasannya itu lintasan-lintasan yang tidak bisa kayak benang kusut lah gitu ya. Itu kan ibaratnya kalau lintasan seperti itu secara sederhananya mungkin kalau kita mau mengukur ya harus pakai benang dicoba dengan pola yang melilit-lilit itu kan agak repot juga, maka kita bisa pakai penyelesaiannya dengan menggunakan integral gitu. Jadi kembali Ibu katakan tadi yang namanya usaha untuk memindahkan partikel uji ke partikel akhir itu tentunya berbeda-beda dan harus ditinjau semuanya ini tergantung dari pola lintasan dari partikel tersebut. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan untuk W, di sini ya kerja atau usaha dengan titik P, P0 yang melibatkan titik uji P0 dan P, ini nilainya akan sama ya, bukan sama, dijumlahkan dengan ketika usaha di akhir. Nah, usaha di akhirnya berarti kan untuk P, nah, P ini kan titik akhir ya, sehingga sudah jelas akan ada perubahan posisi yang sebelumnya di P0 menuju ini P0 menuju P, pasti ada perubahan posisi, entah itu dinyatakan dalam bentuk delta X, delta Y begitu. Sehingga di sini untuk usaha total itu besarnya akan sama dengan usaha yang dimulai dari P0 terhadap titik P ditambah delta X-nya. Delta X-nya ini artinya adanya perubahan posisi dari P0 ke P. Gitu. Maka ketika kita susun ulang persamaan ini ya, yang atas ini kita lihat di sini, kalau misalkan kita buat dia yang sebelumnya penjumlahan, ini menjadi pengurangan misalkan. Ini berarti kalian harus lihat polanya ya, apakah sebelumnya dari kalau misalkan P, P0 itu artinya di posisi awalnya dari sini ya menuju ke atas atau sebaliknya, maka kita gunakan persamaannya yang paling bawah yaitu W dengan variabelnya itu dari P0 terhadap titik P yang sudah mengalami perubahan posisi, baru dikurangkan dengan usaha atau kerja di titik asalnya gitu. Sehingga nanti hasil akhirnya untuk usaha ini akan sama dengan kalian mengintegralkan usaha tersebut ya, yang mana tadi rumus dari usaha itu adalah ini, W sama dengan integral F ds-nya. F-nya tentunya gaya yang di mana di dalamnya itu ada komponen tergantung ya, kalau misalkan kita pakainya kondisinya 3 dimensi, maka gaya tersebut mengandung variabel X, Y, Z. Kalau 2 dimensi ya hanya mengandung variabel X, Y saja. Kemudian perlu dilihat perubahannya itu apakah ke arah sumbu X atau sumbu Y atau sumbu Z, sehingga di sini F-nya bisa saja F dy, dx, dz gitu. Kembali melihat pada kondisi
perubahan ya, perpindahan titik uji tersebut apakah sepanjang sumbu X gitu ataukah sepanjang sumbu Y dan sumbu Z. Sehingga di sini untuk kita mengulang kembali ini usaha pada titik uji terhadap titik P ini besarnya tadi yang ini ya, yang sebelumnya. Nah, ini ketika dijabarkan ini sama artinya dengan kalian menjabarkan gaya yang bekerja di setiap sumbu ya. Artinya gaya ini harus mengandung variabel ini X, Y, Z, sehingga untuk F di sini bisa ditulis dalam bentuk do W per do X dx. Nah, kalau diingat kemarin kata Ibu terkait diferensial parsial gitu ya. Artinya ini perubahan usaha terhadap variabel X ya, berhentinya di sumbu X ini dx. Kalau sudah seperti ini berarti ini sudah tetap begitu ya, do W per do X dx, do W per do Y dy ditambah do W per do Z dz. Sehingga di sini ketiga variabel yang memiliki komponen sumbu X, Y, Z ini sama juga ditulis dengan FDS itu adalah DW-nya ya, perubahan usahanya, yang mana WP0 ini artinya ketika diintegralkan, integral DW itu sama artinya dengan W. W ini batasnya dari batas atas P, batas bawah P0. Nah, kemudian selanjutnya untuk potensial ya, ini perlu diperhatikan juga. Kalau di sini kita punya nilai misalkan F itu sama dengan nabla psi ya, nabla psi. Artinya kalau nabla psi saja berarti terjadi karena lambangnya positif ya, berarti terjadi antar partikel itu saling tarik menarik begitu ya. Kemudian di sini untuk bagaimana untuk potensial yang kedua atau lebih partikelnya itu saling tolak menolak, maka lambangnya nanti kalian akan menemukan yang namanya gaya itu sama dengan negatif nabla psi-nya. Nah, begitu. Jadi gaya bukan hanya dicari dengan rumus hukum Newton 2, hukum Newton 3 ataupun rumus Lorentz dan sebagainya ya. Di sini terkait gaya pada potensial ini sama artinya bahwa gaya ini dicari dengan turunan dari keseluruhan potensialnya ya, yang namanya gaya yaitu nabla psi, atau nabla itu sama artinya dengan turunan psi-nya ya, turunan psi-nya itu pun harus dilihat komponennya apakah di 3 dimensi atau 2 dimensi. Sehingga di sini untuk F sama dengan nabla psi bisa juga ditulis dalam bentuk ini psi yang mengandung atau psi ini pada ya, pada titik akhir P besarnya itu akan sama dengan integral FDS ya, di mana integral FDS-nya itu dimulai dari tak berhingga sampai pada titik P. Nah, selanjutnya ini ada juga istilah permukaan ekipotensial, di mana permukaan ekipotensial ini merupakan permukaan di mana nilai potensialnya tetap begitu. Jadi untuk potensial dengan lambang psi tentunya harus melihat ke apakah 2 dimensi 3 dimensi ya. Kalau 3 dimensi berarti potensial tersebut mengandung variabel X, Y, Z dan nilainya itu sama dengan konstan ya. Artinya si X, Y, Z itu misalkan nilainya 1000 dan nilainya tetap konstan terus, sehingga itu psi ini akan berada di permukaan ekipotensialnya. Kemudian jika kita meninjau bahwa S adalah vektor satuan yang bersinggungan dengan permukaan ekipotensial F-nya, jadi kita telaah lagi dulu ya di sini. Ini untuk F di sini bukan gaya tapi atau gaya di permukaan ekipotensialnya begitu ya. Maka untuk
nilai dari F tadi udah dituliskan ya, nilai F ini sama dengan perubahan potensial. Jadi gaya itu sama dengan perubahan potensialnya. Maka di sini kita bisa mengalihkan masing-masing ruas dengan vektor satuan S. Ya, jadi vektor satuan S-nya ini penamaan saja ya. Bisa saja kalian mungkin nanti menemukan di referensi bukan S tapi misalkan V dan sebagainya. Jadi ruas kiri kali S, ruas kanan pun kalau ruas kanan ini berarti perubahan tadi terjadi pada variabel satuan S gitu ya. Dosi per do S. Artinya di sini garis medan di titik manapun dia akan selalu tegak lurus terhadap permukaan ekipotensialnya. Jadi S dot F ini sama dengan perubahan potensial terhadap perubahan vektor satuannya yang nantinya garis dari medannya akan selalu tegak lurus terhadap ekipotensialnya begitu. Oke, di sini ada contoh ya, contoh soal terkait potensial F. Ibu tadi selalu bilangnya gaya ya enaknya. Jadi potensial F, potensial F, potensial dari F, aduh mohon maaf, ribet. Jadi potensial sih yang ini. Potensial dari F diberikan. Jadi F-nya ini berarti belum ada ya. Jadi potensial dari suatu gaya atau dari suatu medan ini diberikan dengan rumus X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat negatif 1. Maka kalian coba cari nilai F-nya. Nah, tadi udah tahu kan rumusnya ya, bahwa F sama dengan apa? Turunan dari potensial C-nya. Berarti di sini turunannya ya harus kalian lihat di potensialnya. Di sini potensialnya hanya 2 dimensi, mengandung variabelnya hanya X dan Y, maka turunkan. Kemudian coba cari garis medan F-nya itu, atau gambarkan garis medan F-nya itu seperti apa. Kemudian gambarkan juga seperti apa permukaan ekipotensialnya. Tadi tolong diingat bahwa permukaan ekipotensial itu permukaan di mana potensialnya semuanya konstan. Kemudian ini demonstrasikan. Nah, ini yang demonstrasikan dicoba aja dulu. Ini seperti halnya membuktikan ya, pada bidang atau koordinat X dan Y tentukan atau temukan bahwa yang namanya gaya ini berlaku konservatif gitu. Bisa kalian lihat, kalian cobanya pada rectangular ya, rectangle dengan perubahan dari jaraknya dari X1 ke X2, misalkan searah sumbu X, dari Y1 ke Y2 ke arah sumbu Y, yang mana nilai X1-nya harus lebih besar dari 0. Berarti X1-nya dimulai dari angka atau dimulai dari non titik acuan gitu. Mangga dicoba ya. Untuk yang A mungkin kalian bisa mengisi.